Sebagaimana halnya dengan Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang merupakan salah satu tokoh yang sangat misterius. Akan tetapi tokoh ini dalam cerita lisan dan dunia persilatan di wilayah Sunda, terutama di daerah Priangan, sangatlah akrab dan legendaris dengan pikiran-pikiran orang Sunda. Dalam tradisi persilatan, Kian Santang terkenal dengan sebutan Gagak Lumayung, sedangkan nama Kian Santang sendiri sangat terkenal dalam sejarah dakwah Islam di Tatar Sunda bagian pedalaman. Sampai saat ini terdapat beberapa versi mengenai tokoh sejarah yang satu ini. Bahkan tidak jarang ada juga yang meragukan tentang keberadaan tokoh ini. Alasannya adalah bahwa sumber sejarah yang akurat faktual dari tokoh ini kurang dapat dibuktikan. Sudah tentu pendapat semacam ini adalah sangat gegabah dan ceroboh serta terburu-buru dalam mengambil kesimpulannya. Jika para sejarawan mau jujur dan teliti, banyak sumber-sumber sejarah yang dapat digunakan bahan penelitian lanjut mengenai tokoh ini, baik itu berupa sumber sejarah lisan, tulisan, maupun benda-benda sejarah. Salah satunya adalah petilasan Kian Santang di Godog, Garut, atau makam Kian Santang yang berada di daerah Depok, Garut. Kalaulah ada hal-hal yang berbau mitos, maka itu adalah merupakan tugas sejarawan untuk memilahnya. Sampai saat ini, terdapat 3 sumber sejarah, lisan maupun tulisan, yang menceritakan tentang sepak terjang tokoh Kian Santang yang sangat legendaris itu. Ketiga sumber itu ialah: 1. Dari cerita rakyat, 2. Sejarah Godog yang diceritakan secara turun-temurun, dan yang ketiga dari Babak Cerbon karya Sulendraningrat. Terdapat beberapa versi cerita rakyat mengenai perjalanan dakwah Kian Santang. Dikisahkan bahwa Prabu Kian Santang bertanding kekuatan gaib dengan Sayyidina Ali, dan Prabu Kian Santang tidak mampu mencabut tongkat yang ditancapkan oleh Baginda Ali, kecuali sesudah Prabu Kian Santang membaca kalimat syahadat. Di dalam cerita lisan lainnya, dikisahkan bahwa Prabu Kian Santang adalah putra Raja Pajajaran yang masuk Islam. Ia pergi ke Arab, masuk Islam, dan setelah kembali ia memakai nama Haji Lumajang. Cerita lainnya lagi mengatakan bahwa Prabu Kian Santang mengajar dan menyebarkan agama Islam di Pajajaran dan mempunyai banyak pengikut, dan banyak pula putra raja yang masuk Islam. Dari cerita rakyat tersebut, terdapat alur logis yang menunjukkan kebenaran adanya tokoh Kian Santang sebagai salah seorang penyebar agama Islam di tanah Pasundan. Misalnya alur cerita tentang Haji Lumajang, atau ia pergi ke Campa ketika kerajaan Pajajaran runtuh. Sesuai dengan data arkeolog dan sumber data yang lain seperti Babak Tanah Cerbon dan lainnya. Adapun mengenai pertemuannya dengan Sayyidina Ali, boleh jadi nama tersebut bukanlah menantu Rasulullah yang meninggal pada tahun 661 Masehi, melainkan seorang syekh atau guru tarekat tertentu atau pengajar tertentu di Masjidil Haram. Jika sulit dibuktikan kebenarannya, maka itulah suatu bumbu dari cerita rakyat. Bukan berarti seluruh cerita itu adalah mitos, tahayul, dan tidak ada buktinya dalam realitas sejarah manusia Sunda. Sejalan dengan cerita rakyat di atas, bahwa Kian Santang sebagai Pangeran Lumajang Qodratullah atau Sunan Godog diidentifikasikan sebagai salah seorang penyebar agama Islam di tanah Pasundan. Kesimpulannya ini berdasarkan pada bukti-bukti fisik berupa salah satu Al-Quran yang ada di Balubur Limbangan, sebuah skin pisau Arab yang berada di desa Cinunuk, distrik Wanaraja, Garut.
sebuah tongkat yang berada di Dharma Raja, dan 1 kandaga atau kananga atau peti yang berada di Godok, Karang Pawitan, Garut. Dalam sejarah Godok, Kian Santang disebutkan sebagai orang suci dari Cirebon yang pergi ke Priangan. Ia membawa sejumlah pengikut. Adapun yang menjadi sahabat Kian Santang setelah mereka masuk Islam dan bersama-sama menyebarkan agama Islam berjumlah 11 orang, yaitu 1. Saharapen Nagele, 2. Semba Dora, ketiga Semba Kuwu Kandang Sakti, keempat Penghulu Gusti, kelima Raden Halipa Kandang Haur, keenam Prabu Kasiringan Wati atau Raden Sinom atau dalam Lebak Siwu, ketujuh Saharapan Agung, kedelapan Panengah, kesembilan Santuan Suci, kesepuluh Santuan Suci Maraja, dan yang ke-11 adalah Dalem Panger Jaya. Dari seluruh cerita rakyat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kian Santang merupakan salah seorang putra Pajajaran yang berasal dari wilayah Cirebon dan merupakan seorang penyebar agama Islam di Pajajaran. Kesimpulan ini dapat dicocokkan dengan berita yang disampaikan oleh Sulendraningrat yang mengatakan bahwa pada abad ke-13 kerajaan Pajajaran membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing diperintah oleh seorang raja. Di antaranya adalah kerajaan Sindangkasi atau Majalengka yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Jayadewata alias Prabu Siliwangi. Pada waktu itu Prabu Jayadewata menginspeksi daerah-daerah kekuasaannya. Sampailah ia di pesantren Kuro Kerawang yang pada waktu itu dipimpin oleh Syekh Hasanuddin, ulama dari Campa. Di pesantren inilah ia bertemu dengan Subang Larang, salah seorang santri Syekh Kuro yang kelak dipersunting dan menjadi ibu dari Pangeran Walangsungsang, Ratu Larasantang, dan Pangeran Kian Santang. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Raden Kian Santang merupakan salah seorang penyebar agama Islam di tanah Pasundan yang diperkirakan mulai menyiarkan dan menyebarkan agama Islam pada tahun 1445 Masehi di daerah pedalaman. Ia adalah anak dari Prabu Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi, raja terakhir Pajajaran. Ia berasal dari wilayah Cirebon, Sindangkasi atau Majalengka, yaitu ketika bapaknya masih menjadi raja bawahan Pajajaran, ia melarikan diri dan menyebarkan Islam di wilayah Pasundan atau Priangan dan Godog. Limbangan merupakan pusat penyebaran agama Islam pertama di Tatar Sunda, khususnya di wilayah Priangan. Selain di Godog, pada waktu itu sebagian kecil di pantai utara sudah ada yang menganut Islam sebagai hubungan langsung dengan para pedagang Arab dan India. Mula-mula Kian Santang mengislamkan raja-raja lokal seperti Raja Galuh Pakuwon yang terletak di Limbangan, bernama Sunan Pancer atau Cipancar atau Prabu Wijaya Kusuma. Raja yang satu ini merupakan putra Sunan Hande Lima Senjaya dan cucu dari Prabu Layang Kusuma. Prabu Layang Kusuma sendiri adalah putra Prabu Siliwangi. Dengan demikian, Sunan Pancer merupakan cicit dari Prabu Siliwangi. Kian Santang menghadiahkan kepada Sunan Pancer satu buah Al-Quran berukuran besar dan sebuah sekin yang bertuliskan lafaz Al-Quran, Iqra Fiddin. Berkat Sunan Pancer ini, Islam dapat berkembang luas di daerah Galuh Pakuwon, sisi kerajaan terakhir Pajajaran. Para petinggi dan raja-raja lokal lainnya yang secara langsung diislamkan oleh Raden Kian Santang, yaitu diantaranya adalah 1. Santowan Suci Mareja. Beliau adalah sahabat Kian Santang yang makamnya terletak dekat dengan makam Kian Santang.
Yang kedua adalah Sunan Sirapuji atau Raja Panembong Bayongbong. Lalu yang ketiga adalah Sunan Batuwangi yang sekarang terletak di Kecamatan Singajaya. Ia dihadiahi tombak oleh Kian Santang dan sekarang menjadi pusaka Sukapura dan ada di Tasikmalaya. Melalui raja-raja lokal inilah selanjutnya Islam menyebar ke seluruh tanah Priangan atau Pasundan. Kemudian setelah itu Islam disebarkan oleh para penyebar Islam generasi berikutnya, yaitu para sufi seperti Syekh Jafar Siddiq yang menganut Sataria di Limbangan, Syekh Patah Rahmatullah di Tanjung Singguru, Semarang, dan Garut, Syekh Abdul Muhi penganut Sataria Pamijahan Tasikmalaya, dan para menak dan ulama dari Cirebon dan Mataram seperti Pangeran Santri di Sumedang dan Arif Muhammad di Cangkuang, Garut. Wallahu a'lam bishawab.